Di sini saya akan menjelaskan tentang syirik dan bahayanya bagi manusia. Yang pertama ada pengertian syirik. Kata syirik sendiri berasal dari kata syarikah atau persekutuan. Pengertian syirik yaitu mempersekutukan atau membuat tandingan hukum atau ajaran lain selain dari ajaran atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Pengertian syirik adalah akhlak yang melampaui batas aturan dan bertentangan dengan prinsip tauhid, yaitu dengan mengabdi, tunduk, taat secara sadar dan sukarela pada sesuatu ajaran atau perintah selain dari ajaran Allah. Orang-orang yang syirik disebut dengan musyrik. Dalam Islam, syirik adalah dosa yang tak bisa diampuni kecuali dengan pertobatan dan meninggalkan kemusyrikan tersebut sejauh-jauhnya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk syirik. Yang pertama ada sihir. Sihir adalah tindakan kufur dan termasuk 7 dosa besar yang membinasakan. Sihir mengakibatkan bahaya dan tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Dua, ada menyembah kuburan. Menyembah kuburan berarti meyakini bahwa para wali yang telah meninggal bisa memenuhi kebutuhan dan menyingkirkan musibah, serta memohon pertolongan dan bantuan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Robmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Yang terakhir ada tatoyur. Tatoyur adalah menganggap mendapati kesialan karena hewan, seseorang, atau suatu tempat, dan itu termasuk syirik karena pelakunya bergantung pada selain Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan mendapat bahaya dari makhluk yang tidak mempunyai manfaat atau mudarat untuk dirinya sendiri. 3. Ada penyebab terjadinya syirik pada manusia. Yang pertama ada dhaiful iman atau lemahnya iman. Seorang yang imannya lemah cenderung berbuat maksiat. Lemahnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan dimanfaatkan oleh hawa nafsu untuk menguasai diri seseorang. Ketika seseorang dibimbing oleh hawa nafsunya, maka tidak mustahil ia akan jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan syirik seperti memohon kepada pohon besar karena ingin segera kaya, atau selalu merujuk kepada para dukun agar penampilannya tetap memiliki hati orang banyak. Selanjutnya ada al-jahlu atau kebodohan. Karenanya masyarakat sebelum datangnya Islam disebut dengan masyarakat jahiliyah sebab mereka telah diselimuti oleh ego nafsu sehingga tidak mau mengikuti kebenaran atau memang mereka tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dalam kondisi yang penuh dengan kebodohan itu, orang-orang cenderung berbuat syirik. Karenanya semakin jahiliyah suatu kaum bisa dipastikan kecenderungan berbuat syirik semakin kuat. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Jin ayat 26. Selanjutnya ada taklid atau ikut-ikutan secara membabi buta. Al-Quran selalu menggambarkan bahwa orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi alasan mereka melakukan itu karena mengikuti jejak nenek moyang mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 28. Terakhir ada tindakan Rasulullah SAW dalam menangkal syirik. Yang pertama ada tafsiran ayat dalam surah Al-Barohah atau At-Taubah. Ayat ini dengan sifat-sifat yang disebutkan di dalamnya untuk pribadi Nabi SAW menunjukkan bahwa beliau telah memperingatkan umatnya agar menjauhi syirik, yang merupakan dosa paling besar karena inilah tujuan utama diutusnya Rasulullah SAW. Yang kedua, Rasulullah SAW telah memperingatkan umatnya untuk menjauhkan mereka sejauh-jauhnya dari syirik, serta beliau telah menutup setiap jalan yang menjurus kepada syirik. Yang ketiga, ada Rasulullah SAW sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kita dan amat belas kasihan lagi penyayang. Yang keempat, Rasulullah SAW melarang untuk menziarahi kuburannya dengan cara
tertentu, yaitu dengan menjadikannya sebagai tempat perayaan. Padahal ziarah ke kuburan beliau termasuk amalan yang amat baik. Yang selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk memperbanyak ziarah kubur. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk melakukan sholat sunnah di rumah. Selanjutnya, telah menjadi ketetapan di kalangan kaum salaf bahwa menyampaikan sholawat untuk Nabi tidak perlu masuk di dalam kuburannya. Yang kedelapan, alasannya bahwa ucapan sholawat dan salam dari seseorang untuk beliau akan sampai kepada beliau dimanapun ia berada, maka tidak perlu harus mendekat sebagaimana diduga oleh orang yang menghendaki demikian. Yang terakhir, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di alam barzah ditunjukkan kepada beliau amal umatnya yang berupa sholawat dan salam untuknya. Every fucking beat demolished when I snap, it's fucking game.